Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Tema kita kali ini Sagittarius adalah untuk menarik jodoh kamu. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa mendekatkan jodoh ya? Apa pesan semesta untukmu ya? Sagittarius, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Sagittarius. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu Sagittarius. Menjemput jodoh atau menarik jodoh ya. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan dari dirimu untuk dirimu ya? Dimana pesan semesta untuk percintaan Sagittarius. Kita lihat di sini. Yang pertama, wow. Di sini ada Nine of Wands. Kamu terlalu tertutup Sagittarius. Kamu kayak macam tidak membuka hati. Kenapa? Ya, Sagittarius itu kayak macam takut untuk membuka hati. Takut disakiti. Ya, takut dikecewakan. Kenapa? Karena kamu lihat nih dirimu nih, macam contoh ya, dirimu amburadul, tidak bahagia. Jadi yang semesta mau sampaikan kepada kamu, bahagiakanlah dulu dirimu. Kalau kamu sudah pede, kamu sudah happy, pasti kamu bisa membuka hati, membuka diri untuk orang lain. Ini kan dirimu kan nggak beres. Maaf, bukan berarti saya mau bilang kamu apa ya, ini pesan semesta. Jadi ambil positifnya. Bukan saya menjudge Sagittarius atau menghakimimu, no ya. Ini ada kesalahan dalam dirimu yang harus diperbaiki supaya orang-orang juga yang dekat denganmu bisa nyaman bersamamu. Ya. Agak mungkin karena ini kan ibaratkan kenapa kamu susah jodoh, ini berarti ada masalahnya. Nah, masalahnya ini yang harus diselesaikan. Kita harus introspeksi, dimana mungkin agak sedikit pedas kata-katanya ya. Maaf ya, bukan berarti saya mau menjelek-jelekan Sagittarius, no ya. Kita ambil dari sisi positif ya. Jadi seperti gitu. Sagittarius ini kamu tuh kayak macam orang yang bingung. Macam contoh ya, aduh saya nih mau punya jodoh, saya suka dia, tapi kayaknya dia nggak suka saya. Ya saya kurang cantik, saya kurang pede, saya orangnya kurang duit, saya orangnya kurang ini, kurang itu. Kamu tuh terlalu melihat dari sisi kekuranganmu. Kamu tuh bisa ya untuk karir, untuk yang lainnya lah, berprestasi. Tapi kalau untuk cinta itu kayak ciut gitu. Kenapa? Ya, karena kamu merasa dirimu tuh kayak macam tidak layak mendapatkan cinta. Kenapa? Karena dirimu merasa dirimu kurang dan kurang. Ya. Jadi bukalah hati kepada orang lain. Di sini saya lihat di sini kamu hatimu tertutup. Kalau seandainya kamu sudah marah, ya sudah benci sama contohnya ya, ada pasanganmu, kamu marah, sudah dendam, marah. Oke, maaf ya agak sedikit berisik ya, anakku di samping dia lagi bermain ya. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video. Jadi seperti gitu Sagittarius. Semesta mau sampaikan benahi dirimu, pola pikirmu. Pola pikir kelimpahan, pola pikir kebahagiaan. Jangan kamu hanya duduk diam di tempat menantikan orang itu datang kepada kamu, sedangkan kamu tidak introspeksi diri. Introspeksi diri apa? Berbenah. Terkadang kamu kayak tomboy, cuek-cuek aja gitu. Mana ada orang yang mau yang cuek. Orang itu kan dalam percintaan itu kan perlu kasih sayang. Sedangkan kalau cuek ngapain?
Kamu yang harus bisa lebih tebar senyum, jangan terlalu kaku. Kesannya nanti sombong. Maaf ya, bukan berarti saya bilang seperti kamu sombong. No, Sagittarius tidak sombong. Cuman kesannya, kenapa? Karena kamu tidak senyum. Kita kan kadang-kadang lihat orang melihat kita itu kan dari pertama dari mimik muka kita kan. Tetapi kan belum tentu casing kita sama dengan isi hati kita. No, tetapi itu yang mereka rasakan. Bagaimana mereka mau mendekatimu, mereka aja takut. Kenapa? Muka kamu kayak batu. Seakan-akan tidak bersahabat. Nih, ya kayak orang tidak bersahabat. Bagaimana kita mau mendekat? Mana pegang kayu lagi, nanti dipukul. Karena mereka merasa bahwa kamu tuh kayak Wonder Woman kalau wanita. Kalau laki-laki Superman. Ya, seolah-olah saya kuat. Ya, saya nggak butuh siapa-siapa, saya kuat gitu loh. Jadi orang takut. Ini lebih ke segan, ada pun yang lebih ke takut. Oke, berikutnya di sini ada Nine of Cups ya. Jadi semesta juga mau menyampaikan kepadamu Sagittarius, pilih orang itu juga pilih yang lihat-lihat itu yang apa ya? Jangan terlalu apa ya kalau dibilang lihat casing. Pilih-pilihlah orang yang terbaik. Terkadang itu kamu lihat dari casingnya, wih dia ganteng, dia cantik. Padahal mereka datang kepadamu hanya untuk memanfaatkanmu. Ini ada beberapa. Makanya saya bilang kenapa kamu tertutup, karena kamu trauma dengan orang-orang yang pernah memanfaatkan kamu atau hanya datang untuk persinggahan. Dari situlah ada trauma-trauma dan luka batin yang mana kamu belum sembuh dan akhirnya tidak mengizinkan orang lain masuk dalam hidupmu. Kenapa? Karena kamu sudah memberikan statement dalam pikiranmu bahwa saya ini tidak pantas, saya ini kayaknya kurang, saya ini kayaknya tidak bisa memberikan orang bahagia dan selalu diberikan sakit hati aja. Datang hanya untuk membuat saya menderita. Ya. Dimana ada orang yang datang ingin membahagiakanmu, tapi terkadang kamu berpikirnya negatif, akhirnya itu yang terkabul. Kenapa? Karena kamu macam contohnya tidak suka berkomitmen. Kenapa? Karena kamu itu cepat bosanan. Betul tidak Sagittarius? Ketik di kolom komentar. Sagittarius itu cepat bosan. Kadang-kadang malah, udah deh kita putus aja deh, gak mau punya masalah. Padahal di dunia ini pasti punya masalah loh. Kenapa jodoh kamu tidak bisa bertahan? Nih contoh kenapa orang-orang tidak bisa bertahan kepadamu, karena kamu ketas-ketus juga. Seenak bicara, gak mengerti perasaan orang lain. Maaf saya bukan bicara apa, tetapi ini yang realita. Coba kamu tanya orang-orang di sekeliling kamu Sagittarius, saya ini orangnya bagaimana? Atau adikmu, pasti dibilang kamu banyak hal-hal yang mungkin kamu iya kak mungkin, apakah betul ya? Karena apa? Kamu tidak menyadari itu. Makanya saya bilang kalau untuk menilai diri kita adalah orang lain, jangan kita yang menilai diri kita sendiri ya. Kamu tuh terkadang menilai dirimu dari kacamatamu gitu ya, padahal yang harus menilai dirimu adalah orang lain. Nah ini ya Sagittarius, kadang-kadang kamu menilai orang juga tuh dari casing. Wih dia ganteng, dia cantik, dia baik, dia agamais, padahal belum tentu, dia hanya mau memanfaatkan kamu. Ada beberapa saya lihat di sini hanya memanfaatkan kamu. Dia tahu bahwa Sagittarius ini orangnya punya karakter kayak gini, lemahnya di ini ya, jadi saya harus masuk diambil hatinya lewat ini. Ada orang yang mempunyai strategi begitu. Untuk apa? Meluluhkanmu. Untuk apa? Mendapatkan sesuatu dari dirimu. Ya. Terkadang juga Sagittarius itu kadang-kadang tidak menghargai orang-orang yang tulus. Seakan-akan harus punya tantangan untuk bisa mendapatkan orang itu. Orang yang baik malah, orang yang memberikan cinta malah diabaikan. Orang yang tidak mencintaimu, menyia-nyiakanmu, marah kamu berharap sama dia ya. Maaf agak berisik ya. Ten of Swords, akhirnya keputusanmu yang akan melukai dirimu sendiri. Pola pikirmu akan melukai dirimu sendiri ya. Contoh ini ada duda atau janda, saya lihat di sini ya energinya ya. Langsung down. Waduh, saya sudah duda, saya sudah janda. Kenapa duda dan janda? Biasa aja. Semua itu kan, kita siapa yang mau rumah tangga hancur? Ini contoh ya. Tapi kamu sudah menjudge bahwa wah saya ini manusia paling terhina di dunia. Wah saya ini manusia yang paling gagal. Wah saya ini nanti kesannya duda atau janda. Jelek di mata orang. Ya. No, itu pikiranmu saja. Orang biasa
masalah status itu urusan urusan kebelakangan. Kamu harus tahu potensi dirimu, ya. Jadi untuk bisa menarik jodoh harus bisa lebih up, membuka hati, membuka diri. Dari penampilan dan wawasanmu, harus melihat dulu orang-orang yang bisa masuk dalam hidupmu, bukan hanya ambil comot-comot. Terkadang Sagitarius comot-comot itu karena kesepian juga dan takut menolak. Contohnya ada yang sudah naksir kamu, ya. Kamu tidak suka dia, tapi kamu kayak macam membalas WA dia, ya. Ibaratkan kan nanti itu memberikan harapan. Ujung-ujungnya kamu diam. Ujung-ujungnya kamu malah pergi. Ya kasihan dong. Kenapa tidak dari kemarin sebelum dia berharap pada kamu langsung memberikan statement bahwa saya mau hanya kita berteman aja. Supaya dia tidak berharap. Ini kan kamu seakan-akan berharap, memberikan harapan. Dia berharap, ujung-ujungnya kamu mengabaikan. Nah, itu salah satu karmanya. Ada beberapa yang mendapatkan karma. Kenapa jodohmu ataupun mungkin kamu tersakiti? Karena pernah kamu menyakiti orang lain yang memang betul-betul sayang sama kamu, Sagittarius. Ya. Untuk menarik jodoh, kamu harus bisa mencintai diri sendiri, melihat dulu orangnya, ya. Kalau kita bicara jodoh ini kan bukan langsung itu langsung diberikan Tuhan, diberikan semesta untuk saya. Kita lihat dulu bibit-bibit bobotnya, sesuai tidak dengan karakter kamu, dengan cara apa berteman. Jangan langsung pacaran, ujung-ujungnya putus. Kalau berteman, kamu nggak suka karakter dia, ya sudah, berteman tetap berteman aja. Kalau walaupun mungkin kondisinya kamu sudah oke, kita kan teman aja, teman dulu. Ini kan tidak, berteman juga ogah. Tuh, seakan-akan harus kamu bisa kenal saya tuh kalau kamu jadi pacar saya. Betul tidak Sagittarius? Ketik di kolom komentar. Makanya pada saat tidak cocok langsung putus, bekas lagi dalam hati, tambah lagi luka batin. Ya. Jadi untuk menjemput jodohmu dari keuangan, dari keuangan sih. Maaf ya, di sini ada pentacle, jadi saya pikirnya keuangan ya, maaf. Dari pertemanan, ya, semesta mau sampaikan tuh dari pertemanan. Kamu itu lebih ke fokus ya, mencari duit nih. Pentacles apa di sini? Ace of Pentacles. Ya. Jadi kayak seakan-akan itu fokusnya tuh pada duit. Kalau dengan pasangan kadang-kadang juga duit aja yang dibilang. Ya siapa sih yang tidak butuh duit? Pasti kita membutuhkan duit, tetapi ya setidaknya jangan itu aja yang dibahas. Contoh ya, kalau pasangan, mana uang bulanan, atau mungkin kondisinya kamu pacaran, kapan kamu mau nikahi saya, masa nggak ada duit terus ya, ataupun mungkin kondisinya kamu minta ini minta itu, ataupun mungkin kalau Sagittarius tidak duit, berarti kamu yang mencari duit sendiri sehingga mengabaikan pasanganmu. Ada masalah keuangan. Ya, yang mana kalau seandainya pasanganmu tidak bisa memenuhi kebutuhan keuanganmu, kamu yang mencari sendiri, dan akhirnya nggak ada waktu untuk pasangan. Karena apa? Sagittarius kalau sudah sudah fokus, dia sudah lupa segalanya. Dia harus selesaikan sampai pasangannya pun terabaikan. Bahkan mungkin pasangannya telepon pun dia nggak akan balas, ataupun nggak akan angkat, WA nggak dibalas. Apalagi ataupun kalau dia angkat dibalas, pasti marah-marah. Kamu bahasanya juga itu kasar. Ya bukan bahasa kasar gimana, tapi mungkin intonasi atau nadanya, sehingga orang berpikir, wih, saya nih di mata Sagittarius tidak mempunyai arti apa-apa menurutnya, karena seolah-olah kamu tidak menginginkannya. Seperti gitu ya Sagittarius. Kita berikutnya di sini Seven of Wands ya. Semesta mau sampaikan kepadamu, tetap tenang. Ya jangan berpikir bahwa nikah, wah dia sudah nikah, saya belum nikah. Ingat, nikah itu bukan kompetisi, tapi kesiapan fisik dan mental. Kalau kamu sudah siap fisik dan mental, oke. Ya. Dan kedewasaan. Ada beberapa yang bilang, Kak Ica, saya belum dapat jodoh. Terus gimana supaya saya cepat dapat jodoh? Bagaimana semesta mau memberikan kamu jodoh ya? Bagaimana semesta mau memberikan kamu orang yang tepat sedangkan dirimu aja belum beres? Itu kan amanah semuanya. Jodoh itu kan amanah yang mana kamu harus jaga. Entah kamu wanita atau pria. Dirimu aja belum beres, mau dikasih tanggung jawab lagi? Nggak mungkin. Semesta itu akan memberikan kepada umatnya itu sesuatu yang sesuai kemampuannya.
Jadi kamu belum mampu. Pada saat kamu sudah memantaskan diri dan mampu, pasti akan diberikan. Ya. Jadi perbaiki diri untuk bisa mendapatkan jodoh, menarik jodoh, menjemput jodohmu tuh perbaiki dirimu dulu. Dari pola pikir, penampilan, etika. Ya. Berikutnya apa? Tuh, kamu tuh orangnya kalau marah itu waduh. Kayak gimana ya? King of Sword. Wah, lihat nih. Raja yang sangat-sangat menakutkan. Kamu nggak bisa mengontrol emosi. Ini yang salah satu membuat orang-orang juga kadang-kadang sahabat pun ilfil. Kamu diam-diam, tapi kalau marah itu udah nggak ketolongan gitu, bingung. Kayak macam bukan Sagittarius yang dia mereka kenal, kayak setan. Kenapa? Karena seolah-olah kamu nggak bisa mengontrol emosi dan bicaranya udah amburadul. Bahkan ada maki-memaki atau kutuk mengutuk. Waduh, ini kalau sudah emosinya luar biasa kutuk mengutuk loh. Maaf ya, bukan saya mau bicarain, tapi ya mungkin ada beberapa dari Sagittarius yang seperti gitu karakternya. Kenapa? Sagittarius itu kan merasa kayak raja yang mempunyai kuasa. Kalau tidak saya tebas kamu. Waduh, nih lihat ya, dia sudah angkat pedangnya, nggak mau kalah ya. Betul tidak Sagittarius? Jadi bagaimana pasanganmu mau dekat kamu kalau dia nyawanya merasa terancam gitu ya. Sagittarius harus bisa introspeksi diri. Siapa juga mau dekat-dekat dengan orang yang stres? Ini mereka merasa kayak tuh kamu tuh stres kalau marah, kayak macam nggak bisa terkontrol, dan mereka juga bingung harus berbuat apa. Dan mereka juga bingung mau mencari pertolongan ke siapa. Seolah-olah nggak ada pertolongan kalau sudah dengan Sagittarius, seolah-olah tidak ada pertolongan kalau Sagittarius sudah marah gitu. Jadi banyak yang diam dan pergi meninggalkanmu. Karena ada beberapa juga yang macam contoh Sagittarius harus begini, harus begitu. Kamu mendikte. Sedangkan dia tidak mampu. Contoh yang tadi saya bilang masalah keuangan. Kamu cepat nikahi saya. Iya, sabar. Masalahnya saya sudah kerja tapi kan belum rezeki. Tapi Sagittarius harus. Apa kita harus mencuri? Memaksakan kehendak sehingga dia merasa bahwa saya nggak nyaman. Seperti gitu ya. Wah, ini Sagittarius nih perlu perbaikan tuh, belajar dari kesalahan masa lalu ya, supaya hidupmu jauh lebih baik. Tuh, kalau ada amarah diselesaikan. Kalau kamu marah, tenangkan diri dan saling memaafkan. Kalau ada masalah diselesaikan. Jangan lari dari masalah atau mengambang. Ini kebanyakan Sagittarius itu kalau ada masalah diam ya, tidak mau mencari solusi. Duduk diam dan malah pergi, masih childish. Sehingga ya semesta mau kamu dewasa dulu baru bisa mendapatkan seseorang yang tepat, yang sesuai dengan vibrasimu. Kalau kamu kekanak-kanakan, ya kamu juga akan mendapatkan orang yang memperlakukanmu kekanak-kanakan. Karena apa? Kamu menarik itu. Doamu, dimana apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kamu kekanak-kanakan, kamu akan mendapatkan orang juga yang kekanak-kanakan. Bagaimana jodoh mau di kamu, itu jodoh yang sementara aja yang datang ke kamu. Kalau jodoh yang abadi ya pasti kalau kamu sudah dewasa pasti orang itu juga ikut dewasa. Karena apa? Yang jahat menarik yang jahat, yang baik menarik yang baik. Seperti gitu ya. Jadi yang semesta mau sampaikan kepadamu ya, rubah dirimu, pola pikirmu. Jangan hanya melihat dari casing. Ya, untuk bisa kita menarik jodoh ini kan harus perbaikan diri. Jangan hanya melihat dari casing orang itu, wah dia baik, dia tampan, dia ini, padahal modus. Ya, saya ulang lagi ya. Terus pola pikirmu harus diperbaiki. Jangan pernah melihat dari apapun ya, ataupun mungkin merendahkan orang. Kontrol emosimu ya. Karena Sagittarius, bagaimana jodohmu mau datang atau orang yang itu mau dekat-dekat kamu kalau kamu temperamen ataupun mungkin kondisinya kamu terlalu cuek. Ya, jodoh nggak akan datang kalau kamu cuek. Ya, jangankan jodoh, sahabat aja kalau kamu cuek dia nggak mau, apalagi mau jodoh. Itu berarti kan yang menghambat jodohmu siapa? Kamu sendiri kan? Kontrol emosi juga, kata-kata. Belajar dari pengalaman. Ini belajar dari pengalamanmu bahwa ternyata begini salah, begini yang bagus saya pertahankan, yang salah ya buang. Tapi terkadang itu kamu nggak belajar dari kesalahan, serasa diri benar dan orang lain yang salah ya.
Dan terakhir harus bisa dibilangnya menjadi pribadi yang bijaksana. Kalau ada masalah diselesaikan, jangan kekanak-kanakan, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya dari semesta, pesan semesta untukmu, di mana kamu bisa menarik jodoh kalau dirimu sudah membaik, kalau karaktermu sudah membaik, ya, karakter yang baik lah seperti gitu ya. Supaya apa? Orang pasti akan mau, ini jodoh kan nikah, pasti dia mau mencari orang yang baik. Kalau kamu tidak baik ya ngapain gitu. Jadi sekarang dari dirimu, kamu menarik jodoh, perbaiki dirimu, perbaiki pola pikirmu, ya, dan perbaiki penampilanmu. Seperti gitu, Sagittarius. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu, Sagittarius. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.